Halo semuanya, selamat bergabung kembali dengan Daniel Hokley Channel. Dan kali ini, saya ingin membahas sebuah fitur bernama Clone Stem Tool. Clone Stem Tool itu paint with pixels from another part of the image. Jadi, kita bisa menggandakan sebuah pixel yang menjadi sama persis. Ya. Sebagai contoh ya, kalau saya mau menggandakan orang ini ya, saya klik ini ya, Clone Stem Tool ini, terus saya copy dulu ya. Nah, di ini ya, saya bisa aktifkan Clone Stem Tool, terus saya tekan tombol ALT ya, maka kursornya akan berubah bentuk ya. Nah, kalau saya lepas, dia kembali seperti semula ya. Nah, kalau misalnya saya mau menggandakan orang ini ya, jadi ada dua gitu ya, saya bisa klik ALT, saya pilih referensinya, misalnya kepala ya. Nah, sekali saya klik, saya lepaskan. Nah, jadi saya bisa membuat gambar sejenis berdasarkan referensinya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi orangnya ada dua. Nah, saya mau tunjukkan kasus lain ya. Misalnya, nah kebetulan ada ini ya. Kita aktifkan Clone Stem Tool, kita tekan tombol ALT ya. Misalnya referensinya bagian mata. Saya klik bagian mata, saya lepaskan. Nah, jadi saya bisa membuat seperti ini ya. Kalau mau lebih luas lagi ya kayak gini ya. Nah, kalau misalnya dibesarin dan ya semua aja, ya ini sama dengan mengcopy persis ya. Kalau saya turun ke bawah dikit, nah dia juga kena batas ya. Salah satu fungsi yang sebenarnya itu contohnya kalau seperti ini ya, kita bisa lihat. Nah, misalnya kalian mau menghapus bintik-bintiknya ya, bisa menggunakan Clone Stem Tool ya, dengan catatan harus ada referensinya mana yang tidak bintik. Misalnya ya, daerah sekitar pipi yang kiri ini, saya mau, ini kan ada bintik segini ya. Nah, saya aktifkan Clone Stem Tool, saya cari titik yang lebih bersih ya, yang sini misalnya. Nah, saya lepas, saya goreskan sini, nah maka dia akan hilang ya. Begitu juga dengan yang ini ya, yang ini misalnya ya, nih. Saya tekan ALT sampai kursornya berubah, lalu saya klik di daerah yang bersih, saya lepaskan ALT-nya, saya klik di sini, nah maka masih kurang klik 2 kali ya, nah maka hilang ya. Kita coba lagi ya, tekan ALT, klik di sini misalnya ya, maka yang ini relatif lebih terang ya. Kalau kalian mau mencoba semuanya, nah itu perlu hati-hati ya. Jadi misalnya kalian karena begitu happy gitu ya dengan fitur ini, terus kalian tekan ALT misalnya ya, ini kalian mau hapus dengan yang ini gitu ya, terus kalian main hapus gitu ya. Nah, lama-lama ini keulang ya, keulang lagi karena dia cuma mengcopy dari yang ada ya. Toh lama-lama ketika dia mendekati ini, nah matanya keulang juga ya. Jadi kalian perlu hati-hati ya. Nah, karena itu untuk kasus-kasus tertentu itu memang sebaiknya
ya ini perlu ketekunan sih ya. Jadi kalau bisa, kalau mau menghilangkan itu gunakan pixel yang mendekati ya. Jadi misalnya ini ya, kalau saya pakai pixelnya yang ini misalnya, karena di sini saya pikir bersih ya, terus saya tekan Alt ya, saya tekan Alt, aktifkan clone toolnya dulu ya tentu aja. Saya klik di sini, terus saya mau menghilangkan ini. Nah, ini kan jadi agak lebih putih ya. Kalau seperti ini, wah ini malah tambah gawat ini ya. Nggak bisa seperti itu cara kerjanya. Jadi misalnya saya mau menghilangkan area ini, referensi terbaik itu ya yang sekitarnya ya. Saya klik di sini, saya klik pelan-pelan di sini, nah satu, nah maka akan terlihat lebih natural ya ketimbang di sini, meskipun di sini lebih bersih ya. Begitu juga dengan yang ini ya. Jadi kalau saya aktifkan clone stamp tool lagi, klik sini, sekitar ini mana sih? Ya ini ya, tetangganya ini ya, saya lepaskan. Nah, jadi memang bantuan terbaik itu kadang-kadang ada di tetangga kita ya. Seperti ini ya, nih tetangganya yang mana? Tetangganya yang ini. Saya klik sini. Nah, ini juga ya. Dan seterusnya, kalian bisa coba ya. Oke, ini hasilnya ya. Ini setelah diedit menggunakan clone stamp tool ya, khususnya pipi sebelah kiri ya. Jadi ini sebelumnya, ini aslinya, ini setelah diedit ya. Bedanya ya agak jauh ya. Nah, itu tentang penggunaan clone stamp tool ya. Nah, sekarang saya mau menunjukkan kasus di mana kita bisa mengkombinasikan keduanya ya. Contoh ini ya, tantangan buat Anda. Misalnya kalian pengen menghilangkan orang ini gitu ya, bersama motornya ya. Maka kalian mungkin perlu pola-pola yang sama dari pixel-pixel yang ada ya. Contoh kalau misalnya ini ada garis di sini dan saya mau menghilangkan roda ini ya. Ya, saya tentu butuh garis ya dari sini ya. Jadi mari kita coba ya. Saya akan menggunakan ini ya, patch tool, atau saya bisa pakai polygonal lasso tool dulu ya untuk menyeleksi areanya. Jadi yang mau saya ganti itu area ini ya. Jadi ini kalau garis ya. Nah, klik di sini kurang lebih ya. Kurang lebih begini. Nah, ya. Saya aktifkan patch tool ya. Jadi saya geser ke daerah yang referensinya kurang lebih sesuai, yaitu tetangganya ya. Nah, kurang lebih begini. Nah, ya. Maka hasilnya akan seperti ini ya. Ini ada sedikit putihnya ya, karena dia coba menyesuaikan ya. Untuk hal ini kita bisa atur settingnya sebetulnya. Tapi kita coba lagi dulu ya. Berikutnya satu gambar sudah hilang, satu area, kita coba lagi ya. Oke, seperti ini ya. Kita cari referensi yang sama, kurang lebih di sini. Nah, tapi ini jadi, nah seperti ini ya. Nah, kita ini mungkin hilang ya, tapi di sini muncul masalah baru ya. Jadi kita bisa hilangkan masalah ini dengan cara yang sama ya. Atau kalau Anda mau menyelesaikan sisi ini dulu juga nggak apa-apa ya. Jadi saya punya, nah kali ini saya mau menghilangkan rodanya ini ya. Saya mau ganti dengan jalan ya. Nah, terus
hasilnya seperti ini ya. Nah, ini mungkin apa ya, ini cara kerja patch tool ya. Nah, kalau mau lebih bagus itu sebenarnya ya dikombinasikan aja antara patch tool dan clone tool ya. Jadi saya kombinasikan, saya pilih referensinya misalnya ini ya. Nah, terus saya buat di sini. Nah, misalnya kayak gini ya. Terus ini ya, ini ngikut ini aja mungkin ya. Saya tekan ALT sebagai referensi ya. Terus saya buat ini di sini. Nah, kalau kalian terganggu dengan lampu ini lampu atau apa sih ini ya? Harusnya kan cuma satu, tapi ini ada dua. Ya, ini juga bisa kita ganti ya. Kita klik sini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ya. Tinggal ya, ini kita lihat lagi ya. Kelihatannya orangnya masih ya, masih kurang wajar ya, atau mungkin kalian terganggu sama ini kok putih begini. Ya udah, kita coba pakai clone tool lagi, klik sini, diperbesar kali. Nah, ini kurang lebih gabungan antara clone tool dan patch tool. Atau kalau kalian memang mau menghilangkan, mengurangi ya yang hitam pekat ini ya, mungkin settingan ini sedikit membantu ya. Jadi kalau punya kalian settingannya normal ya, kita coba ganti content aware ya, kita isi angka misalnya 3 ya, strukturnya 3, terus colornya 3 ya. Nah, mungkin ini bisa sedikit membantu ya. Jadi kalian bisa misalnya, ini terlalu gelap ya, tadi sudah saya rubah ke ini ya, content aware ya. Jadi misalnya ini kan ada pola garis ya, saya ikutin pola garis yang atas dulu ya. Saya ambil yang ini, sorry, saya ambil yang ini di sini ya, dan saya mau ikutkan dia dengan garis di atas ya. Nah, saya tarik ini ke atasnya sini misalnya deh ya. Nah, lumayan ya. Ya, belum sepenuhnya menolong, tapi lumayan lah ya. Terus ya, kita tinggal buat ininya, misalnya referensinya tetangganya yang ini. Lumayan lagi ya. Nah ya, nah lumayan ya, tanpa harus kembali ke lokasi untuk menfoto ulang. Saya rasa cara ini bisa dicoba ya. Oke, sekian dulu tentang gabungan patch tool dan clone tool. Kita akan membahas bagian berikutnya.